Ada mobil datang gitu, cuma nggak perhatiin mobilnya apa. Teman gue diculik. Dia cerita sama teman gue. Jadi pemukulannya itu nggak cuman pakai kayak tangan kosong, tapi ada kayak benda. Karena pada saat di lokasi itu lokasinya itu kayak taman biasa, bang, tanah kosong, nggak ada batu, nggak ada apa. Tiba-tiba ada batunya kebelah dua. Gue di rumah, kenapa? Lo bisa ke rumah sakit nggak? Rumah sakit mana? Rumah sakit ini gitu kan. Nggak bisa sebutin namanya. Rumah sakit ini gitu kan. Kenapa emang? Si Agus bro meninggal. Pada saat tahlilan pertama itu, yang saya ikutin di hari kedua itu, saya baru ucapin istilahnya Yasin wal Qur'anil Hakim inna kalamina mursalin. Saya nyium aroma bau kayak bau anjir sama amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya dari tahun 2020 hingga saat ini, di mana temannya ini sudah meninggal dan diganggu sampai 4 tahun hingga saat ini nih. Jadi gimana ceritanya? Gue sapa dulu, samping gue udah ada Bang Mario. Halo Bang Mario. Halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih, dari Matraman ya Bang ya? Betul. Oke, jauh-jauh datang ke Priok buat cerita tentang pengalamannya ketika udah meninggal di tahun 2020. Iya, teman saya. Diganggu sampai sekarang tuh. Sampai sekarang digentayangin sih lebih tepatnya. Boleh ceritain sedikit gak Bang? Ini gimana? Jadi teman saya itu kebetulan meninggal akibat nggak bayar hutang lah. Jadi punya hutang. Nah ini dipukulin sama debt collector. Jadi meninggalnya itu bukan di tempat, tetapi pada saat perjalanan ke rumah sakit. Dipukulin gitu. Sampai meninggal. Jadi kayak hampir mau sekarat lah gitu loh. Meninggal di perjalanan ke rumah sakit. Seperti itu. Nah ketika meninggal ini ngedatengin Bang Mario nih. Betul, sampai saat ini. Semalam nih kebetulan. Baru semalam. Baru semalam nih. Oke. Nah, tahan dulu nih Bang ceritanya nih. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Hubungin nomor WhatsApp yang ada di bawah deskripsi ini, nanti ada tim kita yang respon chat kalian. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak ceritanya dari Bang Mario. Jadi gimana ceritanya Bang? Jadi ini kejadiannya bermulai pada saat tahun 2017. Jadi 2017 itu, jadi gue punya teman-teman tongkrongan lah awalnya. Nah kita ini punya kelebihan masing-masing bakat lah. Akhirnya kita mutusin untuk bikin event organizer komunitas. Jadi pada saat itu kita ngajuin ke beberapa proposal ke beberapa klub malam, bar, kafe seperti itu. Jadi tujuannya untuk membuat acara seperti itu. Nah singkat cerita, pada saat itu kita proposalnya diterima dan sudah bisa perform gitu kan. Beberapa talent seperti DJ, MC, dan dancer itu semuanya perform di situ. Lalu kemudian beberapa hari saya di sana, kita kontrak. Nggak lama ada satu yang bisa dibilang nyamperin kita nih. Dia suka, dia pengen tahu siapa sih panitianya. Awalnya dia ngomong panitianya siapa gitu kan. Terus dikenalin ke gue, karena kan penanggung jawabnya di gue pada saat itu. Kita kenalan, kita ngobrol gitu kan. Nah kita samarin aja namanya ya. Ini namanya Agus. Oke. Jadi kita kenalan sama Agus, ngobrol-ngobrol, dan kita itu sudah jalan pertemanan itu sekitar 6 bulan. 6 bulan kita makin dekat Bang, karena orangnya asik gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus kemudian satu ketika dia pernah ngajak gua malam-malam ke tempat tongkrongannya dia waktu itu di sekitar jalur Senayan lah pada saat itu. Bro, lo posisi di mana? Gue lagi di rumah nih gitu kan, ikut gue yuk gitu kan, mobil gue mau main nih. Maksudnya main gimana, saya nggak paham kan awalnya di situ. Maksudnya main gimana gitu kan, mobil gue balap bro gitu kan, lu temenin gue, gue jemput gitu kan. Ya udah boleh. Akhirnya kan kita prepare tuh, saya prepare dijemput sama Agus, kita jalan ke Senayan. Lalu kemudian pada saat jalan ke Senayan itu ternyata balapannya itu bukan balap saya pikir cuman ya buat seru-seruan aja. Ternyata ada taruhan di situ. Taruhan.
Kemudian kita ngobrol-ngobrol, nah temen gue sambil main itu ada jokinya. Nah ada joki, kita ngobrol, terus begitu pada saat sudah mulai start, temen gue menang mobilnya, terus ya perayaan lah kecil-kecilan, makan-makan. Akhirnya di situ gue ngobrol nih bang secara intens berdua. Nah ternyata temen gue ini hobi judi. Oh, judi. Waduh. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan judi, temen gue tuh paling gila, paling suka gitu kan di situ. Gue udah sempet beberapa kali nasihatin sih, bukan nasihatin, lebih tepatnya ngingetin, bro, lo kalau kebanyakan judi, gue khawatirnya takutnya lo lagi apes nih, lo kalah, duit lo hilang. Zaman itu saya belum ngerti bahasa rungkat, belum ngerti itu. Artinya istilahnya saya nggak mau teman saya kerugian banyak lah gara-gara judi gitu kan. Batu teman saya, tambeng lah, keras kepala. Udah tenang aja bro, gue selama ini judi menang mulu kok gitu kan. Ngomongnya dengan pedenya begitu, istilahnya kan takabur ya. Nah terus akhirnya kan sambil makan itu, gue nanya-nanya lagi, lo selagi judi mobil, selain judi mobil yang lo suka apa lagi sih permainan-permainan kayak gini? Nah dia itu biasanya secara konvensional main ke kasino. Jadi kasinonya itu lebih ke apa namanya, kayak bakarat atau misalkan poker gitu kan. Nah dia waktu itu pernah katanya main di wilayah Jakarta Utara, jadi kayak bener-bener kasino kecil. Gitu kan. Pokoknya apapun itu, dia sampai ke luar negeri pun dia pernah katanya, karena memang dia orang kaya. Gitu kan, bapak ibunya orang berduit lah gitu kan. Nah akhirnya singkat kemudian dia pada saat itu ikut balapan lagi, ngajak gue tuh bang. Itu selang dari berapa lama ya, kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Dia waktu itu pernah diajakin taruhan mobil, taruhannya tau nggak berapa ya bang? 100 juta. Trek balap dari halte Bundaran Senayan sampai di halte Ben Hill. Siapa yang menang 100 juta. Plus ada, maaf kalau bahasanya zaman dulu, cabe-cabean kelas Senayan lah. Kelas Jaksel lah pada saat itu. Aduh. Tahu dong bodinya kayak gimana kan istilahnya. Gratis buat lo bawa pulang bungkus. Ya Allah. Gila pergaulan zaman dulu ya. Teman gue kalah. Abis di situ. Dia nggak punya uang. Dia maksudnya bukan nggak punya uang, dia uangnya kurang dari saldonya, dia segala macam kurang. Akhirnya mau nggak mau dia gade BPKB. Gitu kan, gade BPKB gitu kan. Tapi karena kan posisi malam gitu kan, dia mau gade BPKB nggak bisa. Akhirnya dari yang menang ini, udah sini mobil lo buat gue. Duit lo pegang. Akhirnya mobil 1 unit dibawa. Lebih dong 100 juta. Iya. Maksudnya dia itu mobilnya dibawa, lo sampai ada uang 100 juta, gue jaminin dulu. Gitu kan. Ini gue jaminin, gue amanin dulu. Begitu lo ada uang 100 juta, lo hubungin gue, ini mobil gue balikin. Gitu kan. Ya kayak hutang jatuhnya kan gitu. Iya. Terus akhirnya ya udah, setelah dari situ, teman gue pusing bang. Curhat sama gue tuh, mabok gitu nih segala macem. Ya emang gila, emang brutal teman gue. Mabok gitu. Untungnya nggak narkoba pada saat itu kan. Cuman memang doyan mabok, doyan cewek, sama doyan judi teman gue itu. Parah. Lalu kemudian dia cerita sama gue kan. Akhirnya saya waktu itu ngomong, udah makanya lu bego. Udah gue bilang berulang-ulang, namanya judi nggak akan bisa bikin lo menang. Awal-awal doang manis, kesininya apes gitu kan. Sekarang kebukti kan omongan gue, gue bingung nih gimana nih gini. Akhirnya dia waktu itu sempet dikenalin sama salah satu tongkrongan kita nih, temen gitu kan. Lo coba pinjam ke sini deh. Jadi ada salah satu rentenir lah, bisa dibilang mafianya nih. Dia minjem uang sama mafianya rentenir bang, gitu kan. Dia pinjem uang di situ, dia bilang katanya itu minjem 300 juta buat buka usaha. Gue bingung tuh, karena kan kita sharing awalnya, hutang lo sama yang ini, hutang balap ini kan 100 juta. Lo pinjem 300 juta, berarti selisih 200 dong. Lo mau pakai buat apa? Dan jawaban yang menurut gue paling, kayaknya ini anak gak punya otak menurut saya nih pada saat itu kan. Dia bilang, ya buat puter lagi, buat main lagi, kali gue bisa menang lagi. Ya Allah. Gue pikir setelah kejadian ini dia sudah insaf, 200 juta ya. Ini kapok, sisa 200 juta ini dia buat buka usaha. Modal lah gitu kan. Dia mulai hidup tenang lah maksudnya gitu kan. Ternyata enggak, makin jadi. Ya main lagi lah dia di situ. Kalah bang, 300 juta habis begitu aja. Minjem lagi. Nah singkat cerita itu akhirnya temen gue cerita sama gue, dia total hutang itu hampir 800. Wow, astagfirullah. Itu belum termasuk bunga loh, kan rentenir tahu sendiri bunganya kan gila gitu loh. Akhirnya temen gue udah nyerah,
bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nggak bisa bayar. Lalu kemudian ketemu nih sama debt collectornya, disamperin, gitu kan. Disamperin, terus debt collectornya ngomong gini, ya udah gini aja, gue nggak mau main kekerasan. Posisinya pada saat pertemuan itu ada gue lagi di luar tuh, ya kan, sama temen gue. Gue nggak ikut campur, gue cuma dengerin. Gue, bang, sorry kalau bisa jangan sampai ribut dulu, gitu kan. Jadi pas kesepakatan akhirnya dibuatlah satu namanya kayak angsuran lah. Lo kalau misalkan nggak bisa bayar langsung sekian, ya istilahnya 800 lah kita buletin di situ. Lo cicil aja, lo sanggup berapa kali. Maksud gue kita main enak aja. Istilahnya alhamdulillahnya waktu itu debt collectornya paham nih, gitu kan. Dia mau ngebantu gitu kan. Jadi paling tidak dia bisa laporan ke rentinernya ini enak gitu kan. Jadi angsurannya sama bunga lo harus bayar sekian nih. Nanti lo mau berapa? Mau 3 tahun, 5 tahun begitu loh, ya kan. Terus akhirnya dibuat tuh bang. Jadi dia balik dibuat 5 tahun gitu kan. Nah, dibuat 5 tahun, tapi dengan perjanjian 1 bulan itu harus, setiap bulan tuh harus wajib ya gitu kan. Nah, terus kemudian besoknya lagi datang tapi tanpa gua. Jadi ini cuman obrolan doang dia sama debt collector, temen gua si Agus ini. Jadi tanda tangan MOU gitu bang. Tanda tangan MOU, perjanjian bayar sekian. Bayarnya itu di 5 tahun itu kurang lebih sekitar hampir 20, enggak 20, hampir 50-an juta. Iya. Itu mikir kan, itu sama bunga. Gue juga nggak tahu kalau di bank minjem segitu, angsurannya segitu nggak, gue nggak tahu sih. Ya kan, 5 tahun loh bang, bayangin kan. Terus kemudian udah selesai di situ. Temen gue ternyata bang, dia sampai gade motor. Tujuannya dia punya motor tuh zaman dulu tuh Ninja 250 lah. Ya kan, Ninja 250 dia gadein sama dia. Niatnya dia mau puter di kasino. Bukan kasino, sorry, poker. Ya istilahnya lapak lah tuh di judi di situ kan. Dia judi kartu di situ, dia main di situ bang, di daerah Jakarta Utara pada saat itu masih ada pada saat itu kan. Itu 2017 dia mainin lagi di situ tuh, rungkat lagi, kalah di situ, habis. Jadi dia setelah gade motor, nggak tahu gue dapet duit berapa, niatnya dia bisa balik modal, ternyata habis modal. Ya Allah. Nafsu. Akhirnya dia udah frustasi, dia udah pusing gimana, karena kan dia nggak mungkin ngomong sama orang tuanya, gitu kan. Dia bingung cara ngomongnya gimana, yang ada mungkin dia bisa dihabisin sama bapaknya mungkin, gitu kan. Akhirnya cerita sama gua, ngobrol, gua juga bingung, gua harus gimana. Masalah lo hidup lo yang berbuat, lo yang tanggung jawab, bukan gua, waktu itu kan. Akhirnya dia pusing. Satu kejadian pernah lah mulai tuh, dia ditagih, tagihan pertama. Ini telat nih, udah ngelewatin berapa hari lah pada saat itu kan ditelepon. Oh iya belum ada uang nih gitu kan. Ya lu gimana sih, lo yang minta angsuran tiap bulan kok lo yang nggak mau bayar gitu kan. Istilahnya ini udah kesepakatan dari lu. Kita sih ngikutin doang gitu loh. Istilahnya diteror lah bang sama debt collector itu. Cerita sama gue, curhat sama gue akhirnya gue bilang gini, bro sorry kalau masalah kayak gini-gini, bukannya gue nggak mau nampung cerita lo nih. Jujur, gue mumet. Karena lo dari awal udah gue bilangin, lo nya batu keras kepala. Ya. Lo tanggung sendiri dah akibatnya gitu kan. Akhirnya dia minjem uang tuh bang sana sini sama anak-anak tuh. Minjem gitu waktu itu. Tapi anak-anak gak ada yang mau bantu sama sekali. Karena anak-anak udah tahu habitnya dia bang, karakternya dia seperti itu. Mungkin kalau dia lurus hidupnya mungkin masih kita masih respect lah ya gitu kan. Oke ya udah kita coba percaya lah gitu. Tapi dengan dia kelakuannya seperti itu kita males minjem duit. Teman-teman gue yang lain pun yang orang berduit males gitu kan. Lalu kemudian itu berapa lama kemudian dia nggak bisa bayar bang. Berapa lama nggak bisa bayar. Nah pada saat itu dia ikut sama temennya ke Senayan tuh. Ke Senayan ada kayak apa namanya bukan acara, kayak balapan lah ibaratnya kan gitu loh. Udah prepare gitu kan, di start balapan itu nggak lama ternyata ada mobil. Ini kata teman gue, ada mobil datang gitu, cuma nggak perhatiin mobilnya apa. Teman gue diculik. Dibawa si Agus ini. Dan begonya orang-orang di situ nggak ada yang mau kayak, weh ngapain itu, istilahnya kayak gitu. Padahal temen gue si Agus ini udah istilahnya kayak pemberontak lah, udah ngeberontak gitu kan. Gue nggak mau gitu kan. Akhirnya dipaksa suruh ngikut, dibawa, diculik gitu kan. Di situ pada ngeliatin bang, bengong. Kenapa itu? Nggak ada yang nolongin sama sekali. Dibawa ke satu tempat. Nah kemudian temen gue ini istilahnya diinterogasi lah. Diinterogasi. Ternyata nggak bisa bayar, udah ditekan segala macam, digampar sekali, gampar 2 kali lah gitu kan istilahnya gitu bang. Akhirnya dipukulin.
sama debt collector itu. Dan kejadian itu disaksikan sama warga setempat lah pada saat itu. Warga setempat itu nggak berani nolong. Kenapa? Karena pada saat mereka ngelihat ada beberapa dong, karena kan kondisinya malam-malam bang, jam-jam itu pada saat penculikan itu jam 1 lewat. Ya istilahnya warga bisa terhitung lah yang begadang nih berapa gitu kan, paling cuma petugas ronda lah ibaratnya gitu kan. Nah itu ada warga di situ yang melihat ternyata kejadian itu, tapi dia takut karena debt collectornya badannya besar, terus hitam gitu loh ya kan. Terus akhirnya setelah selesai dipukulin itu, cabut lagi, warga datengin di situ. Temen gue udah kayak sekarat begitu bang. Jadi ada kayak kalau kata temen gue, karena kan warga ini akhirnya ngomong kan sama temen gue, dia nelpon gitu kan, hubungin siapa nih, nomor handphonenya gitu, karena cuma jejaknya di handphone doang nih, yang bisa dihubungi siapa gitu kan. Dicek ternyata kita ngubungin temen gue, dia cerita sama temen gue, jadi pemukulannya itu nggak cuman pakai kayak tangan kosong, tapi ada kayak benda, karena pada saat di lokasi itu lokasinya itu kayak taman biasa bang, tanah kosong, nggak ada batu, nggak ada apa, tiba-tiba ada batunya kebelah dua. Ya Allah. Pemikiran, ya kita berspekulasi ya, tebak-tebakan, mungkin pakai batu ini kali, gitu, karena kan bocor bang. Nah pada saat dibawa ke rumah sakit itu dibawa pakai motor, jadi bonceng 3. Udah lewat duluan bang akhirnya, jadi perjalanan itu udah tewas duluan, udah meninggal. Akhirnya pada saat di GD itu nelpon teman gue datang ke sana, teman gue 2 orang datang. Terus nungguin tuh bang, akhirnya ya teman gue mungkin bingung kali ya, akhirnya ngubungin gue, bro lu di mana? Di rumah gitu loh. Itu posisinya itu di jam 3:30, saya lagi di warkop tuh, di warkop lagi ngobrol sama area rumah lah gitu kan. Gue di rumah, kenapa? Lu bisa ke rumah sakit nggak? Rumah sakit mana? Rumah sakit ini gitu kan, saya nggak bisa sebutin namanya. Rumah sakit ini gitu kan. Kenapa emang? Si Agus bro meninggal. Kenapa? Saya nggak kaget bang. Kenapa? Karena pemikiran saya, lu udah pinjam duit sama rentenir, nggak bisa bayar, saya udah ngeduga ini pasti kejadian. Bukannya mendoakan ya, tapi udah kejadian pasti nih, nggak mungkin. Pas saya tanya gitu, meninggal kenapa? Udah lu sini aja deh gitu kan, lu buruan gitu kan, gue di GD nih. Teman saya itu masih di GD, masih kayak persiapan administrasi untuk pindah ke kamar jenazah kan. Nah udah akhirnya saya datang, saya undang anak-anak yang lain, maksudnya saya hubungin anak-anak lain, nyusul tuh datang, saya 2 nyampe, ada teman saya 2 itu ngobrol sama saya, kenapa gini-gini, akhirnya cerita lah tuh, ada warga yang nolong yang tadi tuh ya kan. Terus ya udah, teman saya 1 ngomong nih hubungin orang tuanya gimana ya, takut kita dituntut loh, dia kan orang berduit, orang kaya gitu kan. Lah kalau mau cerita aja apa adanya gitu kan, maksudnya kenapa harus kita takut, kan kita justru malah nyelamatin kan gitu loh. Kenapa harus kita yang jadi deg-degan gitu loh. Akhirnya saya nanya di antara lo berdua ada yang berani ngubungin nggak? Ya gue mana ada yang berani gitu loh. Akhirnya ya udah, saya cek handphonenya mana, handphonenya Samsung bang, pada situ bang, Samsung Galaxy apalah gitu kan, tadi jadi merek nyebutnya maaf deh gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya cek, nah ada di situ tulisannya mami papi, istilahnya nama orang tuanya tuh ya kan. Ya udah, saya hitung kancing dulu tuh bang, mami papi, mana dulu nih saya telepon nih. Udah bodo amat deh, maknya dulu lah, namanya kan anak cowok kan, pasti maknya yang lebih ini kan, lebih dekat. Telepon nyoba, pas diangkat, assalamualaikum gitu kan, waalaikumsalam gitu, siapa gitu loh, saya Mario bu. Untungnya diangkat gitu kan, ada apa ya mas ya, tahu nggak ini jam berapa, awalnya domelin dulu gitu kan. Bu maaf, anak ibu Agus kenal, iya gitu kan, sekarang di rumah sakit bu, anak ibu meninggal. Mas jangan bercanda, ibu kalau nggak percaya silakan datang ke rumah sakit ini. Kita nggak minta uang, kita kan zaman dulu kan ada penipuan gitu ya, penipuan gitu kan, anak ibu rumah sakit kirimin pulsa ini kan. Kalau saya cuma bilang anak ibu sekarang di rumah sakit ini sekarang posisinya ada di GD, sedang lagi mengurus administrasi untuk perpindahan kamar ke kamar jenazah, gitu kan. Kalau ibu nggak percaya silakan datang. Saya ada di sini sama 2 orang teman saya. Justru kita nyelamatin anak ibu gitu kan. Kenapa anak saya gitu kan? Nanti saya jelasin aja di sini bu. Saya nggak bisa jelasin secara detail, tapi yang jelas anak ibu ini kena musibah gitu kan, gitu loh. Ibu kesini dulu aja, nanti saya jelasin gitu. Akhirnya berdua datang, histeris bang, kondisi histeris. Ya berkabung lah suasana, emaknya histeris, bapaknya ingin saya bang, jadi kerasanya diginiin karena ngilanya saya gitu kan badan saya gede gitu kan, jadi kayak pelampiasan lah mungkin kan emosi. Sabar pak, sabar gitu kan.
Terus teman saya, Bapak jangan Pak, saya diem aja dulu gitu Hmm. kan. Pak sabar. Begitu udah sabar, saya ceritain semuanya tuh detail, saya ceritain. Bapaknya langsung, jadi kan kalau di rumah sakit itu kan ada kayak kursi yang buat nunggu pasien itu Iya. kan, kayak dari stainless atau apa gitu kan. Bapaknya duduk terus begini tuh, udah terlalu stres. Akhirnya dibawa ke kamar jenazah, akhirnya terus kemudian nunggu pagi kan, nunggu jam-jam sekitar jam berapa gitu, jam-jam 6 apa jam setengah 7 ke rumah duka pakai ambulan. Akhirnya saya pulang tuh, saya udah nggak tahan karena kan posisi kan malam kan, saya begadang, saya pulang, saya nggak ikut ngubur, saya nggak ikut pengajian, ngedrop di rumah tidur. Hari keduanya baru saya datang gitu kan, saya minta alamat sama teman karena kan saya nggak datang, jadi saya nggak tahu kan gitu loh, saya tinggal. Jadi jenazah dibawa ke rumah duka, kita udah bubar aja misa gitu, minta alamatnya gitu kan, terus alamatnya di sini kalau mau bareng aja. Akhirnya janjian bareng tuh beberapa, kita tahlilan bareng. Awal pada saat tahlilan ini pertama gangguan yang menurut saya agak ganjil. Pada saat tahlilan pertama itu yang saya ikutin di hari kedua itu, saya baru ucapin istilahnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya nyium aroma kayak bau anyir sama amis. Tapi di situ posisinya kita di dalam rumah, Bang, dalam rumah gedong orang kaya, nggak mungkin amis dong. Istilahnya kan ada parfum yang otomatis gitu kan, nggak mungkin amis. Tapi ini kok bau anyir terus amis, bau apa gitu kan? Dan yang rasa itu bukan saya. Ini ada beberapa yang ikut sekalipun itu kayak ngasih kode gitu loh, begitu kan. Wah, kayaknya nggak enak nih, apa ya gitu kan. Terus ya kita nggak mau terlalu memperkeruh loh karena kan suasananya berkabung kan, masih sedih gitu. Akhirnya ya udah selesai dari situ kita pulang. Hari ketiga saya ikut lagi. Terus udah tuh itu hari terakhir, malam terakhir saya ikut pengajian. Di hari keempat saya posisinya itu baru mau tidur. Itu di jam 11 lewat lah. Masih sore lah Bang ya gitu kan hitungannya. Jam 11 lewat, saya lagi main handphone dulu nih, lagi iseng gitu kan. Kemudian ada yang ngomong, maafin gua, ngomongnya. Bukan maafin saya, maafin aku, tapi maafin gua. Siapa? Gak ada orang gitu kan. Mungkin tetangga kali gitu kan atau apalah, saya main handphone. Dan itu kejadiannya itu suaranya itu sekitar 5-6 kali Bang. Jadi kan kamar gue itu posisi tempat tidur, terus kamar gue itu pintunya di sebelah kiri kan gitu. Jadi pada saat gue nengok ke kiri, Agus Bang berdiri di situ. Agus berdiri dengan penampilan yang menurut gue agak serem ya pada saat itu. Gue pun di situ teriak Bang. Tapi teriaknya bukan kayak istighfar atau apa, enggak, gue teriak binatang. Spontan. Karena kan ya gue baru pertama nemuin kayak gitu kan. Jadi kayak gue kaget gitu loh. Kan. Terus akhirnya kemudian keluarga gue pada datang. Nyokap gue, bokap gue, sama adik sepupu gue 2 orang yang kebetulan lagi nginep gitu kan. Kenapa? Nyokap gue manggil adek kan, kenapa dek gitu kan. Terus adek sepupu gue manggil kenapa mas gitu loh. Enggak itu deh, cerita lah tuh gitu kan. Enggak mas, lu aja gitu kan, udah gitu kan, kebanyakan nonton setan nih gitu. Emang kan gue memang seneng kan nonton begitu kan. Jadi mungkin mereka punya pemikiran ini halu gua kali kebawa gitu kan, imajinasi gua gitu kan. Ya udah nggak mau terlalu pikirin tuh di situ kan. Terus gua buat tidur Bang. Jadi setelah pintu kamar ditutup gitu kan udah selesai, Agus itu nongol lagi, tapi dengan jam yang berbeda gitu kan. Tapi gue nggak mau pusing, nggak mau terlalu nanggepin. Gue langsung balik ke kanan, gue langsung gue mau tidur aja. Akhirnya gue pakai headset tuh, gue denger lagu gitu. Hari besoknya pun sama seperti itu terus-terusan Bang. Dan jujur sampai sekarang ini nih masih semalam nih, ini semalam gue tidur itu masih, dia cuman bilang maafin gua. Cuman yang pertanyaan saya sampai sekarang ini yang belum terjawab adalah maafin dalam hal apa? Karena pertama selama saya berkawan dengan Agus ini kita nggak pernah punya masalah, kita pun hubungan baik-baik aja. Terus Agus juga nggak pernah kurang ngajar. Terus apa? Maafin dalam hal apa? Saya masih bingung. Saya nggak tahu. Itu yang masih nggak tahu. Nggak tahu sama sekali, jujur. Saya istilahnya disuruh sama
ya beberapa orang-orang teman-teman gitu kan, lu ke orang pinter aja, ngapain gue ke orang pinter, berarti gue bego dong gitu kan. Maksud saya kan pengertian gitu kan. Saya mau ke ustadz atau mau ke siapapun saya juga bingung karena ya siapa yang bisa gitu kan. Maksud saya kenapa kok dia minta maaf tapi dia nggak punya salah sama saya gitu. Dia meninggal akibat kelakuannya dia gitu ya kan. Istilah ada sebab ada akibat kan. Saya nggak ikut campur pada saat itu. Kok dia datang dia minta maaf gitu kan. Nah jadi jujur sampai sekarang pun satu saya ini terganggu, saya ngerasa diteror karena daripada saat dia ini kan kita kenal dari 2017 Bang. Meninggalnya itu 2020. Jadi selama 2020 sampai 2024 sekarang ini nih, saya cerita sama Bang, ini masih Bang. Bahkan semalam. Nah, semalam tuh gangguannya kayak cuma bilang maafin doang. Maafin gitu kan. Tapi sambil nangis, maafin gua. Gitu-gitu. Setiap hari atau? Setiap hari. Jadi malam. Setiap malam. Setiap hari dan setiap malam sebelum tidur. Dari tahun 2020 dia meninggal. Cuma gue lupa tuh bulan tanggalnya berapa di almarhum itu kan. Nah ini jadi rencananya gue malahan kalau misalkan besok gue nggak ada kegiatan, memang kan ya kita dari 2020 ini kan gue nggak pernah ke kuburan di sama sekali. Gue cuma ikut itu cuma pengajian 2 hari doang, tahlilan itu. Gue nggak ikut kubur Bang. Maksud gue ini gue rencananya nanti setelah dari sini gue nanti mau nanya lah. Misalkan dia pemakamannya itu di blok berapa, nomor berapa ya gue nggak ngerti gitu kan. Di sebelah mana gue maksud gue tuh mau ziarah tapi besok. Saya tadi mikirnya itu mungkin teman saya ini pada saat saya nasihatin keras kepala. Mungkin pemikiran saya di sana. Tapi saya nggak tahu nih Bang. Ini kan masih tebak-tebakan. Bisa benar bisa nggak kemungkinannya gitu kan. Betul. Cuman ya jadi saya juga ngerasa satu saya diganggu, kedua saya ngerasa kayak diteror, ketiga ini ngajarin saya banget Bang. Ngajarin istilahnya ya sebisa mungkin jangan berjudi lah. Wajib. Gue ngambil hikmahnya di sini nih. Gue akuin ilmu, saya bukan ilmu ya. Apa namanya pembelajarannya besar Bang. Betul. Jadi kayak mudah-mudahan sih gue cuma bisa berharap apapun itu dosanya Agus almarhum ya Bang ya temen gue bisa dimaafkan. Amin. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang mungkin rasa sakit hati atau dengan istilahnya perlakuan Agus cara bercandanya gitu kan ya tanpa disengaja maupun tidak gitu istilahnya saya mohon dimaafkan gitu sih. Amin. Semoga Agus bisa tenang ya Bang. Iya gitu di alam sana. Tapi kalau dari karakter Agus sendiri nih selama dia masih ada, selama di tongkrongan, dia tipikal karakter yang kayak gimana sih Bang? Oh banyol Bang. Istilahnya dia ini kalau kita ini kan yang bukan tongkrongan komunitas ya, tapi tongkrongan main biasa ya. Kita itu ada 15 orang, 15 sampai 17 orang. Kalau nggak ada dia nggak seru Bang. Seru-seruan aja biasa, tapi kalau begitu ada dia langsung meledak suasana gitu loh. Ya berarti dia bukan tipikal orang yang nyari masalah ya? Bukan. Cuma memang ya kan manusia ada yang plus ada minus ya. Minusnya dia itu adalah dia suka begitu. Judi, minum, cewek. Aduh, jajan tuh. Narkoba enggak cuma itu sama narkoba aja enggak, saya hampir sama sih. Oke. Semoga bisa diambil pelajarannya buat kita semua ya. Apalagi, amin. Ya memang jangan sampai kita berjudi ya Bang ya. Banget. Amit-amit ya ini. Contoh yang udah bisa kita pelajari ya Bang ya. Iya. Oke. Jadi ini jadi ini video udah jadi cerita tentang Agus udah selesai Bang ya. Iya. Oke, jadi semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Jangan sampai kayak Agus gitu ya, amit-amit. Oke, terima kasih nih Bang Mario udah mampir ke Lautan Mistis. Terima kasih kembali. Oke, sebelum closing gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, langsung mampir ke Instagram kita atau chat WhatsApp yang ada di bawah ini yang di deskripsi. Nanti tim kita akan respon chat kalian. Jadi kata gue Rizko dan Bang Mario pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.